Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Abdawati dari Prodi PGMI semester 7 dan 4. Jadi di sini saya akan membahas tentang memahami hakikat pendidikan MI atau SD. Jadi yang pertama itu yang akan kita bahas adalah hakikat pendidikan MI atau SD. Nah, kita harus mengetahui dulu pengertian dari pendidikan, di mana pendidikan itu merupakan transfer of knowledge atau transfer of value, kemudian transfer of culture and transfer of religious, yang semoga itu diarahkan pada upaya untuk memanusiakan manusia. Hakikat proses pendidikan ini sebagai upaya untuk mengubah perilaku individu atau kelompok agar memiliki nilai-nilai yang disepakati berdasarkan agama, filsafat, dan ideologi. Jadi dilaksanakannya pendidikan ini untuk mengubah perilaku individu. Kemudian hakikat pendidikan ini tidak akan terlepas dari hakikat manusia. Kenapa? Sebab urusan utama pendidikan itu adalah manusia. Wawasan yang dianut oleh pendidik dalam hal ini, pendidik itu adalah guru, tentang manusia yang mempengaruhi strategi atau metode yang digunakan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kemudian ada fungsi pendidikan MI atau SD. Setiap melaksanakan suatu kegiatan pasti terdapatnya yang namanya fungsi. Jadi fungsi pendidikan MI atau SD sendiri adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak kepribadian serta peradaban yang bermartabat dalam hidup dan kehidupan, atau dengan kata lain, pendidikan itu berfungsi memanusiakan manusia agar menjadi manusia yang benar sesuai norma yang dijadikan landasannya. Jadi, dilaksanakannya pendidikan itu untuk membentuk watak seseorang. Kemudian, ada tujuan pendidikan. Jadi di sini Rizky akan menjelaskan 6 tujuan pendidikan. Yang pertama itu adalah tujuan umum, selanjutnya tujuan khusus, selanjutnya tujuan sementara, lalu tujuan tidak lengkap, dan tujuan intermediate, dan yang terakhir itu ada tujuan insidental. Jadi dalam pendidikan itu ada 6 tujuan. Jadi Rizky akan menjelaskan dari tujuan umum. Tujuan umum dilaksanakan pendidikan tercapainya kedewasaan jasmani dan rohani peserta didik. Contohnya, peserta didik itu sudah mampu menolong dirinya sendiri atau mampu berdiri sendiri. Tujuan sementara dari pendidikan, anak itu menyelesaikan pendidikan di jenjang pendidikan dasar merupakan tujuan sementara untuk selanjutnya itu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Selanjutnya itu ada tujuan khusus. Tujuan khusus pendidikan itu hendak dicapai berdasarkan usia, jenis kelamin, sifat, dan bakat. Nah, selanjutnya ada tujuan tidak lengkap. Di tujuan tidak lengkap ini, dia menyangkut sebagian aspek manusia. Misal tujuan khusus pembentukan kecerdasan aja, tanpa memperhatikan yang lainnya. Selanjutnya ada tujuan intermediate. Di tujuan intermediate ini, dia tujuan perantara bagi tujuan lainnya yang pokok. Misalnya itu anak dibiasakan untuk menyapu halaman. Kenapa di contoh tujuan intermediate ini anak dibiasakan untuk menyapu halaman? Karena di tujuan intermediate ini dia membentuk rasa tanggung jawab. Selanjutnya ada tujuan insidental. Di tujuan insidental ini tujuan perantara yang dicapai pada saat tertentu. Misalnya itu orang tua menegur anaknya agar berbicara dengan sopan. Kemudian ada karakteristik pendidikan MI. Nah, karakteristik itu merupakan ciri-ciri. Jadi ciri-ciri atau karakter dari pendidikan MI itu sendiri apa? Jadi yang pertama itu menjadikan Islam itu sebagai landasan filosofis, kemudian menerapkan dan mengembangkan metode pembelajaran, selanjutnya melibatkan peran orang tua dan masyarakat dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan, selanjutnya mengutamakan nilai ukhuwah dalam semua interaksi, dan yang terakhir itu menumbuhkan budaya profesionalisme yang tinggi di kalangan tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Yang paling utama atau pokok yang membedakan antara MI dengan yang lainnya itu di mana Islam itu dijadikan sebagai landasan filosofis dan mengutamakan nilai ukhuwah dalam semua interaksi antar warga sekolah. Kemudian peran guru dalam pendidikan. Jadi guru itu dalam pendidikan memiliki peran. Yang pertama itu menanamkan nilai serta membangun karakter atau karakter building peserta didik secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Selanjutnya sebagai sentra pendidikan. Kenapa guru sebagai sentra pendidikan? Karena gurulah yang memberikan ilmu kepada peserta didiknya. Selanjutnya memberi bantuan dan dorongan tugas-tugas pengawasan dan pembinaan serta tugas yang berkaitan dengan mendisiplinkan anak.
Dan selanjutnya itu menjadi panutan bagi lingkungannya yang perlu diikuti dan ditaati. Kenapa guru menjadi panutan? Karena apa yang dilakukan oleh guru saat menjelaskan di depan, guru itu sebagai model. Maka ketika guru menjelaskan, jika yang dijelaskan itu tidak sesuai dengan ajaran atau menyimpang dari perilaku yang baik, maka anak akan mengikuti apa yang dilakukan oleh guru tersebut. Tetapi jika guru menjelaskan dengan mengikuti aturan yang baik atau guru menjelaskan dengan akhlak yang baik, maka anak tersebut akan mengikuti apa yang dilakukan guru tersebut. Kemudian peran orang tua dalam pendidikan. Nah, di dalam pendidikan, orang tua itu memiliki peran yang sangat penting, di mana perannya itu sebagai motivasi. Ketika orang tua memberikan motivasi kepada anak, maka di dalam diri anak itu akan tertanam semangat belajar ataupun semangat mengikuti karena adanya motivasi atau dorongan dari orang tua. Selanjutnya, peran masyarakat dalam pendidikan. Nah, peran masyarakat dalam pendidikan itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 8 dan 9 yang menyatakan bahwa masyarakat itu berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program kerja pendidikan, serta berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Peran masyarakat sendiri dalam pendidikan itu misalnya masyarakat membantu dalam proses membangun bangunan yang ada di sekolah, kemudian masyarakat menjadi komite dalam sekolah. Selanjutnya, tatanan organisasi profesi pendidikan MI. Jadi di dalam pendidikan itu adanya tatanan organisasi, di mana pengertian organisasi itu secara etimologis, organisasi itu berasal dari kata organ, yakni bagian, rangka, sendi, atau elemen. Sementara kata nisasi itu dimaknakan sebuah proses atau sistematika. Jadi dapat diartikan kalau organisasi itu merupakan suatu susunan aturan sistematika dari berbagai bagian organ dan elemen yang penting yang menjelma menjadi satu kesatuan yang teratur. Kemudian tujuan dan manfaat organisasi. Jadi dilaksanakannya organisasi ini dia memiliki tujuan dan manfaatnya, di mana mengatasi keterbatasan kemampuan. Kenapa dibilang organisasi itu dapat mengatasi keterbatasan kemampuan? Jika seseorang tidak ada rasa percaya diri, maka jika dia mengikuti organisasi, maka jiwa untuk bersosialisasi dengan makhluk lain itu dapat menimbulkan rasa percaya dirinya yang tinggi. Kemudian kemauan dan sumber daya yang dimiliki dalam mencapai tujuan pendidikan, serta terciptanya efektivitas dan efisiensi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan dan sebagai wadah pengembangan potensi. Selanjutnya jenis-jenis organisasi pendidikan. Jadi di sini jenisnya itu ada dua. Yang pertama itu organisasi formal, di mana organisasi formal ini diberikan oleh struktur organisasi, dan keberadaan struktur organisasi ini yang menjadi pembeda utama antara formal dan informal. Jadi di dalam organisasi formal ini adanya struktur-strukturnya seperti misal ketua, wakil, bendahara, dan di setiap bagian-bagian itu diberikan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Misalnya organisasi informal. Organisasi informal ini keberadaannya ini dapat dilihat dari tiga karakteristik, yaitu norma perilaku, tekanan untuk adaptasi, dan kepemimpinan informal. Jadi tekanan yang dimaksud ini tuh tekanan menyesuaikan diri akan muncul apabila seseorang akan bergabung dalam sebuah organisasi, tidak semata secara fisik melainkan melibatkan sosial emosional individu. Prinsip-prinsip dalam organisasi. Ketika kita melaksanakan organisasi, adanya prinsip-prinsip. Yang pertama itu harus memiliki tujuan yang jelas. Jadi ketika kita menjalankan suatu organisasi, kita harus memiliki tujuan yang jelas agar organisasi yang diinginkan itu tercapai dengan yang kita tujuankan. Selanjutnya, setiap anggota dapat memahami dan menerima tujuan tersebut. Adanya kesatuan arah sehingga dapat menimbulkan kesatuan tindak dan kesatuan pikiran. Adanya kesatuan perintah. Adanya kesinambungan antara wewenang dan tanggung jawab masing-masing anggota. Dan yang terakhir itu adanya pembagian tugas sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing. Jadi di dalam organisasi itu adanya bagian-bagian atau struktur-struktur. Nah, misal ketua tugasnya apa, kemudian sekretaris memiliki tugasnya apa, dan tugas-tugas yang diberikan itu sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Sekian presentasi dari Rizky. Jika ada yang bertanya bisa langsung melalui aplikasi Siakat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.